Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas K34A Praktikum Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang integrated system. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya di next terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman dari kelompok 3 bisa berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lukman Tandi Irwinsyah, NRP 10. Saya Afansati, NRP 12. Saya Rera Bani, NRP 017. Saya Elena Natalia, NRP 16. Saya Najwa Nabila, NRP 21. Saya Alvin Jonathan, NRP 026. Dan saya Muhammad Rosita Nazmin, NRP 30. Bisa di next. Dan untuk selanjutnya akan ada pemaparan mengenai beberapa topik bahasan, dan untuk penjelasannya nanti bisa disampaikan secara orot oleh teman-teman. Monggo untuk teman-teman yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk pada slide pertama yaitu definisi integrated system, yaitu instalasi pemadam otomatis yang terdiri dari sistem deteksi, sistem alarm, dan sistem pemadaman secara otomatis yang diaktifkan oleh panel kontrol yang didesain menjadi satu kesatuan secara utuh. Aplikasi dari sistem tersebut dibagi menjadi dua, yaitu total body system dan lokal. Next. Untuk regulasi pada integrated system yaitu ada dua, NFPA nomor 12 tahun 2005 dan ISO 6183 tahun 2009. Untuk NFPA yaitu menjelaskan tentang sistem pemadaman kebakaran menggunakan karbon dioksida atau CO2. Lalu Selanjutnya yaitu tujuan dari integrated system. Yang pertama yaitu mendeteksi kebakaran lebih awal melalui sensor asap, panas, atau gas berbahaya. 2. Memberikan peringatan dini agar dapat melakukan evakuasi dengan cepat. 3. Meningkatkan kecepatan respons karena sistem secara otomatis mendeteksi bahaya, membunyikan alarm, dan mengaktifkan sistem pemadaman kebakaran dalam hitungan detik. 4. Meningkatkan keselamatan jiwa dengan sistem evakuasi yang terorganisir. 5. Memenuhi regulasi dan standar keamanan yang berlaku untuk keselamatan. Next. Kemudian manfaat dari integrated system. Yang pertama, efisiensi dalam penanganan kebakaran dan operasional, karena semua sistem dikendalikan dari satu titik yang memudahkan pemantauan dan manajemen. 2. Keamanan lebih tinggi, karena sistem dapat mendeteksi potensi bahaya lebih awal, sehingga evakuasi bisa dilakukan lebih cepat. 3. Mengurangi risiko kebakaran dan mengurangi kerusakan akibat kebakaran, karena sistem yang mendeteksi dan pemadaman yang lebih cepat. 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan. 5. Pemantauan real-time, memungkinkan deteksi masalah lebih awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sebelum situasi menjadi kritis. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Integrated system sendiri biasanya menggunakan beberapa media pemadam kebakaran yang otomatis terintegrasi dalam satu kontrol, seperti gas atau clean agent atau inert gas, misalnya RM200, Novec 1230, CO2 atau energen. Untuk media gas sendiri memiliki kelebihan yaitu tidak merusak peralatan elektronik,
tidak meninggalkan residu atau clean, cepat dalam memadamkan api. Namun, media gas memiliki kekurangan, diantaranya yaitu biaya instalasi dan isi ulangnya yang tinggi, tidak efektif jika terdapat ventilasi terbuka, dan resiko aspiksia atau khusus untuk CO2 jika tidak dikontrol dengan baik. Untuk media pemadaman selanjutnya yaitu air atau sprinkler system memiliki kelebihan yaitu efektif untuk kebakaran kelas A seperti material padat, kayu, kertas, dan lain-lainnya. Sistemnya sederhana dan biaya operasionalnya rendah. Namun, air atau sprinkler system memiliki kekurangan, yaitu dapat merusak peralatan elektronik atau arsip-arsip yang berupa kertas, dan juga kurang efektif untuk kebakaran berbasis minyak atau elektrik. Next. Media selanjutnya yaitu busa atau foam, memiliki kelebihan cocok untuk kebakaran bahan cair mudah terbakar atau kelas B seperti minyak, namun memiliki kekurangan yaitu perlu sistem drainase untuk mengalirkan sisa busa dan juga tidak cocok untuk area dengan peralatan listrik yang aktif. Dan yang terakhir yaitu serbuk kimia kering atau dry chemical powder, memiliki kelebihan berupa efektif untuk berbagai kelas kebakaran, baik kebakaran kelas A, B, ataupun C. Nah, serbuk kimia kering atau dry chemical powder sendiri memiliki kekurangan yaitu meninggalkan residu yang dapat merusak peralatan dan juga membutuhkan pembersihan yang intensif setelah sistem integrated itu diaktifkan. Yang selanjutnya adalah komponen integrated system. Yang pertama adalah panel kontrol. Panel kontrol adalah pusat sistem alarm kebakaran yang menerima sinyal dari sensor dan mengaktifkan alarm serta perangkat darurat saat terdeteksi kebakaran. Selanjutnya, manual call box atau manual call point. Manual call box adalah alat yang ditekan saat melihat kebakaran untuk mengirim sinyal langsung ke panel kontrol dan mengaktifkan alarm tanpa menunggu sensor otomatis. Selanjutnya, alat pengindra tekanan. Alat ini mendeteksi penurunan tekanan pada sistem, seperti pipa sprinkler, lalu mengirim sinyal ke panel kontrol untuk mengaktifkan alarm saat terjadi kebakaran. Yang terakhir, alarm. Alarm akan aktif secara otomatis jika menerima sinyal bahaya dari panel kontrol, baik berupa suara sirine maupun lampu peringatan, untuk memperingatkan penghuni gedung agar segera melakukan evakuasi. Next. Selanjutnya metode atau pengaplikasian integrated system. Yang pertama itu ada sistem pembajiran total atau total flooding system, yang merupakan sistem ini menyemprotkan media pemadam secara serentak ke seluruh ruangan dengan konsentrasi tertentu. Yang seperti pertama kebakaran permukaan untuk kebakaran bahan padat atau cair di permukaan. Terus kedua ada api sekam untuk kebakaran dalam seperti pada kertas, buku atau karton. Terus yang kedua itu ada sistem pemadaman setempat atau local protection system, yang dimana CO2 disemprotkan langsung ke sumber api dan cocok untuk ruangan besar atau banyak celah. Nah, terus pertama berdasarkan luas permukaan, itu digunakan saat api hanya di permukaan. Terus yang kedua berdasarkan isi barang. Untuk kebakaran 3 dimensi, jumlah karbon dioksida disesuaikan dengan isi yang terbakar. Untuk selanjutnya ada media integrated system. Yang pertama itu ada FM200, di mana sistem ini merupakan sistem pemadam otomatis untuk ruangan tertutup, aman bagi manusia dan peralatan elektronik. Yang kedua ada CO2, yaitu memadamkan api dengan menurunkan kadar oksigen. Cocok untuk ruang trafo, garasi bengkel, telekomunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada busa otomatis, di mana permanen untuk bahan mudah terbakar, pengembangan rendah untuk menutup permukaan cairan terbakar, pengembangan tinggi
untuk proteksi ruangan tertutup dari bahan padat atau cair yang mudah terbakar. Oke, selanjutnya adalah SOP integrated system. Yang berarti sistem ini bekerja bila salah satu detektor asap aktifkan oleh adanya asap api. Panel indikator kebakaran menerima suatu isyarat elektris dan memberikan tanda bahaya secara visual dengan menyalakan lampu merah yang berkedip-kedip dan bunyi buzzer. Dalam waktu bersamaan membunyikan lonceng dan menyalakan lampu indikator. Bisa di next. Selanjutnya, mengaktifkan katup solenoid pada kotak pilot untuk mengaktifkan katup-katup secara otomatis pada tabung CO2. Tabung CO2 mengeluarkan gas melalui pipa kecoran pemancar. Dengan demikian, gas CO2 membanjiri ruangan dengan konsentrasi 34% dari volume ruangan. Dengan volume tersebut cukup untuk menurunkan kadar oksigen dalam ruangan di bawah 15%, sehingga tidak cukup untuk menunjang kebakaran dan dengan demikian api akan padam. Berikut adalah contoh mekanisme kerja integrated system. Bisa dilihat untuk ilustrasi videonya. Detektor akan menangkap sinyal asap Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang video yang sudah ada di PPT. Kondisi normal, pipa sprinkel kosong, kepala semi tertutup rapat, dan katup reaction tertutup sistem dalam kondisi siaga. Lalu, deteksi kebakaran oleh sensor asap atau panas mendeteksi adanya potensi kebakaran. Sinyal dikirim ke panel kontrol, lalu alarm berbunyi dan katup reaction membuka panel kontrol, mengaktifkan alarm sebagai peringatan dini kepada penghuni atau petugas. Zaman itu, katup reaction membuka sehingga air mulai mengalir dari sumber utama ke pipa sprinkler. Namun, air belum keluar ke ruangan karena kepala sprinkler masih tertutup. Lalu, peningkatan suhu di kepala sprinkler. Jika api membesar dan suhu sekitar kepala sprinkler mencapai ambang batas sekitar 68 Celcius, elemen kaca pada kepala sprinkler kita membuka jalurnya keluar air. Lalu penyemprotan air untuk pemadaman api, air yang sudah memenuhi pipa langsung keluar melalui kepala sprinkler yang terbuka, menyemprotkan air ke titik api dan memadamkan kebakaran secara otomatis. Berikut penjelasan dari kami mengenai integrated system. Terima kasih dan maaf bila ada kekurangannya. Untuk presentasi pada hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.